Selamat malam teman-teman semuanya. Kali ini saya hanya berbagi cerita tentang pengalaman di masa lalu ya teman-teman semuanya. Pengalamannya yaitu kisah keajaiban mendapatkan uang 11 juta dari Tuhan. Ya, ilmunya semoga bisa dipraktekkan teman-teman semuanya. Silahkan simak cerita ini sampai selesai ya. Saya akan menceritakan tentang pengalaman di masa lalu. Jadi teman-teman semuanya, di waktu saya kuliah, saya dan keluarga ya, saya dan orang tua saya itu masih ngontrak ya. Jadi kita itu dari kecil pernah punya rumah, kemudian rumah kita itu harus dijual karena memang keadaan waktu itu bangkrut gitu ya. Usahanya bapak saya bangkrut, kemudian bapak saya itu juga kecelakaan dengan menghabiskan uang yang sangat banyak sekali, sehingga rumah kita itu harus dijual ketika saya masih kecil. Nah, sejak itulah kita harus punya rumah yang ngontrak gitu ya, ngontrak sampai akhirnya saya kuliah teman-teman. Sampai akhirnya kuliah kita bingung ya, kita bingung gimana caranya biar bisa membayar kontrakan di tahun itu. Kemudian tidak ada jalan lagi karena saya juga tidak punya apa-apa, kita tidak punya apa-apa untuk ditaruh di bank mungkin ya, kalau kita minjem uang tapi kita tidak bisa pinjam apapun karena kita tidak punya apapun ya. Maka di sini tidak ada jalan lain selain saya hanya menyerahkan diri saya kepada Tuhan. Dan seperti biasanya ya, saya mengatakan seperti ini kepada Tuhan, ya Tuhan, gitu, ya Tuhan, ya Allah, saya harus membayar uang, saya harus membayar kontrakan tahun ini bulan depan dengan nominal 6 juta. Tapi saya tidak punya apa-apa untuk membayar ini. Saya mau pinjam kemanapun juga nggak bisa, nggak ada yang minjemin. Kalau mau ke bank saya juga nggak punya barang yang bisa untuk diajukan di bank. Saya hanya punya Engkau ya Allah, ya Tuhan. Saya tidak punya apa-apa selain Engkau. Di dunia ini hanya Engkau yang saya punya. Saya tidak tahu lagi gimana caranya harus membayar ini, sedangkan saya juga tidak bisa apa-apa. Kalimat-kalimat ini saya gunakan ya, karena memang tidak ada yang bisa membantu saya dan saya benar-benar mengakui itu. Nah, teman-teman semuanya, ternyata pengakuan kita kepada Tuhan, kepada semesta, kepada Sang Hidup itu sendiri, itulah kunci dari keajaiban hidup itu terjadi. Saya tidak menyangka ya, waktu itu tiba-tiba selisih saya menyerahkan diri karena saya benar-benar gak bisa ya untuk membayar itu. Maka ketika saya kuliah, tiba-tiba dosen saya ya mendaftarkan saya untuk mengikuti sebuah pelatihan karena kekurangan orang ya, kekurangan peserta. Nah, acara itu adalah acara seminar kewirausahaan ya yang diadakan oleh Kementerian Koperasi RI. Dan di situ tuh semua adalah pengusaha. Ya, hanya 5 mahasiswanya dosen saya yang kepepet disuruh ikut karena kuotanya itu kurang. Ya, sehingga kita itu dipepet untuk ikut. Ya sudah, kita ikutan ya. Kita ikut di situ, alhamdulillah kita senang karena apa? Ya makan gratis ya. Kita bisa makan gratis. Kemudian kita bisa tidur di hotel dengan gratis dan kita itu bahagia dan kita senang. Kita dapat uang gratis juga nih dari Kementerian Koperasi ya. Kita dapat uang saku dan kita bahagia di situ. Ya. Sedangkan di situ kita ternyata disuruh membuat sebuah proposal usaha. Kebetulan usaha saya waktu dulu masih kuliah saya jualan keripik ya. Saya itu membuat sebuah keripik talas teman-teman. Saya jual. Jadi
setiap beberapa hari sekali saya tuh membuat keripik talas tuh banyak banget dan saya jual di kampus ya. Saya membawa keripik talas itu untuk saya jual ya di kampus. Nah, kemudian saya membuat proposal usahanya itu, teman-teman. Ya, saya membuat proposalnya itu dan kemudian semua proposalnya itu dikumpulkan. Dan setelah itu kita nggak mikirin lagi ya tentang proposal itu. Dan ada ajaibnya lagi. Setelah 1 minggu kita belajar tentang seminar itu ya, ternyata ada kabar. Ya, dosen saya itu ada kabar tentang orang-orang yang mendapatkan bantuan biaya wirausaha ya dari Kementerian Koperasi RI. Dan ternyata nama itu salah satunya adalah nama saya yang ada di situ. Kita disuruh membuat rekening BRI dan MNPWP. Ya. Nah, kita sudah membuat dan kita sudah menyetorkan itu. Kita belum tahu nominal yang kita dapatkan itu berapa, kita belum tahu. Nah, setelah itu teman-teman, setelah 1 minggu kemudian ketika kita sudah mengumpulkan rekening BRI dan NPWP ya, ternyata nominalnya itu sudah keluar teman-teman. Dan disinilah saya sangat kaget ya. Ternyata nominal yang saya dapatkan itu adalah angka 11 juta. Dan disitulah saya sangat kaget dan saya menangis haru. Ya, kemudian saya buru-buru untuk pulang ya. Saya buru-buru untuk pulang ke rumah dan saya menginformasikan kepada ibu saya bahwa Bu, kayak gitu ya. Saya bilang kayak gini, Bu, saya dapat uang nih gitu. Saya dapat uang 11 juta dari Kementerian Koperasi RI. Ibu saya itu langsung nangis ya teman-teman ya. Bayangkan ya, kita udah enggak punya apa-apa ya untuk membayar kontrakan rumah itu. Sebulan lagi kita harus membayar dan kita itu enggak punya apa-apa. Dan ketika kita mengakui bahwa kita itu benar-benar enggak bisa, maka semesta ini mengambil alih. Tuhan mengambil alih dan oke, aku akan bantu kamu karena kamu sudah mengakui kalau kamu tuh enggak bisa. Dan disinilah keajaiban terjadi kembali. Akhirnya teman-teman, uang yang didapatkan ini untuk modal usaha dan saya bayarkan untuk kontrakan rumah ibu saya sejumlah 6 juta dan akhirnya bisa terbayar dengan cara yang tidak disangka-sangka. Sejak itulah saya percaya penuh bahwa semesta ini selalu melayani kita. Semesta ini yang maha dahsyat, yang sang hidup ini, Tuhan yang maha luar biasa ini, itu selalu memberikan, melayani kita. Tapi ada sebuah syaratnya. Syarat kita dilayani adalah kita benar-benar mengakui kita tidak bisa apa-apa. Maka kita akan selalu dilayani. Walaupun realitanya kita nggak punya apa-apa. Tapi karena kita merasa semesta selalu melayani, Tuhan selalu melayani, maka pelayanan itu akan terjadi dengan sendirinya. Sistem ini akan bekerja sesuai dengan dalaman diri kita. Maka yang pertama adalah akuilah dirimu tidak bisa, sehingga kamu menyerahkan dirimu kepada Tuhan, kepada Sang Sumber Hidup. Maka Sang Sumber Hidup inilah yang akan bekerja melalui sistemnya yang luar biasa dengan cara yang tidak disangka-sangka. Maka disinilah yang disebut dengan keajaiban terjadi. Maka teman-teman, ketika teman-teman sekarang ini berada di titik yang paling rendah dalam hidupmu, ya lakukanlah seperti yang saya lakukan di sini. Selamat dipraktekkan, semoga berhasil karena inilah kunci dari keajaiban kehidupan ini terjadi di saat kita benar-benar mengakui penuh bahwa kita tidak bisa apa-apa, kita tidak punya apa-apa selain hanya Sang Hidup inilah yang kita punya. Dialah yang hidup, dialah yang memberikan segalanya. Maka mengakulah. Di saat kau mengaku, maka disitulah keajaiban hidupmu kembali terjadi. Selamat praktek, semoga bermanfaat. Selamat malam, selamat istirahat semuanya. Semoga semesta senantiasa selaras kepada kita semuanya. Dan semoga seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini senantiasa dalam keadaan yang penuh cinta kasih tanpa syarat. Seperti itu kiranya ya teman-teman semuanya ilmu yang
bisa saya bagikan di pengalaman kali ini. Masih banyak lagi ya ilmu-ilmu selanjutnya yang nantinya akan saya share lagi ya. Tapi untuk malam ini saya hanya share ini dulu. Semoga bisa dipraktekkan dan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Selamat malam semuanya.